Apa yang terlintas dalam benak kita jika kita mendengar kata ibu? Ya, ibu bukan hanya sekedar kata. Ibu adalah doa yang selalu hidup dalam setiap langkah kita. Ibu adalah sosok yang tak tergantikan. Cintanya adalah pondasi yang membentuk siapa kita hari ini. Dalam diamnya tersimpan kekuatan. Dalam senyumnya ada semangat hidup. Dan dalam pelukannya ada kedamaian. Saat dunia menjauh, ibu selalu menjadi rumah terdekat, tempat kembali, tempat pulih, tempat dicintai tanpa perlu syarat. Untuk ibuku, untuk ibu kita semua, kami mencintaimu hari ini, esok, dan selamanya. Jadi begini ceritanya. Yunmi adalah seorang ibu yang tinggal di sebuah kota kecil di Korea Selatan. Dia memiliki 2 orang anak, Ki-hun dan Ji-eun. Sehari-hari hidupnya tak pernah jauh dari dapur, aroma kaldu hangat, dan hiruk pikuk kedai mie ayam kecil yang ia kelola bersama putranya Ki-hun. Sedangkan Ji-eun putrinya sudah lama pergi dari rumah untuk mengejar mimpinya menjadi seorang idol di Korea Selatan. Suatu hari, Yunmi dan Ki-hun berkunjung ke sebuah acara idol yang menampilkan Ji-eun. Para fans Ji-eun sudah terlihat banyak yang hadir di sana. Saat Ki-hun memanggil Ji-eun, responnya seperti melihat orang yang tidak dikenal. Matanya hanya sekilas menatap lalu beralih. Tidak merespon, selayaknya seperti anggota keluarga yang sudah lama tidak bertemu. Yunmi pun terdiam. Walau hatinya dipenuhi rindu, tapi wajahnya terlihat sedih. Namun ia tetap berpikir positif. Mungkin Ji-eun sedang menjaga citranya sebagai idol. Atau mungkin ada alasan lain. Ki-hun yang melihat ibunya nampak bersedih berusaha menghiburnya. Sebenarnya memang ada permasalahan yang terjadi di dalam keluarga mereka beberapa tahun lalu. Dulu, saat Ji-eun hendak pergi untuk mengikuti kontes idol di Korea Selatan, Yunmi melarangnya karena dia khawatir terhadap Ji-eun. Namun Ji-eun marah. Dia beranggapan ibunya tidak ingin dia lebih baik dari Ki-hun. Saat itu, ayahnya mendengar Ji-eun berkata kasar kepada ibunya pun sempat memarahinya. Namun, Ji-eun tetap bersikeras pada niatnya yang ingin mengejar mimpinya menjadi seorang idol. Ji-eun pun terus berjalan pergi. Namun sang ayah berusaha untuk mengejarnya. Tapi tiba-tiba saja semenjak kejadian itu, sepeninggal ayahnya, Ji-eun tidak pernah pulang. Dia sibuk dengan kegiatannya menjadi seorang idol. Sedangkan Ki-hun dan Yunmi tetap bersama menjalankan usaha kedai mie ayam mereka. Pagi itu matahari bersinar hangat, menyinari kedai kecil di mana Yunmi dan tetangganya sedang berkumpul. Seperti biasa, obrolan ringan menemani waktu santai mereka. Salah seorang tetangga bertanya mengenai kegiatan olahraga tahunan untuk asosiasi pedagang di lingkungan mereka yang akan diadakan di akhir pekan nanti. Namun Yunmin nampak terkejut. Kenapa dia tidak diberitahukan? Jangmi yang sering berkunjung ke situ pun nampak bingung. Karena dia tahu sebelumnya kegiatan tersebut sudah dibicarakan oleh Yunmi dan para tetangga lainnya. Siang harinya saat Kyun sedang di rumah, Jangmi datang dan bertanya
Kenapa Ki-hun tidak memberitahu ibunya soal acara olahraga asosiasi pedagang yang akan diadakan pekan depan? Namun Ki-hun justru terlihat heran. Ia menjawab bahwa ibunya lah yang memberitahukannya minggu lalu. Dan bahkan Ki-hun sudah membelikan ibunya baju untuk mengikuti kegiatan tersebut. Mendengar itu, Jangmi jadi bingung. Kenapa pagi tadi Yunmi terlihat kaget seolah tidak tahu apa-apa tentang acara tersebut. Padahal menurut Ki-hun, ibunya sendiri yang membicarakannya terlebih dahulu. Terlintas dalam benak Jangmi, mungkin ini bukan soal lupa sesaat, tapi bisa jadi ini tanda awal dari sesuatu yang lebih serius. Malam itu Yunmi terlihat sedang sibuk di dapur, sedang memasak makarel panggang. Aromanya memenuhi rumah, membuat suasana rumah menjadi hangat dan akrab. Setelah makan malam bersama, Ki-hun ke kamar mandi untuk bersih-bersih. Namun tak lama kemudian, terdengar suara pecahan piring dari dapur. Ki-hun buru-buru keluar, dan dia melihat ibunya berdiri di dekat pecahan piring, terlihat kebingungan. Saat Ki-hun bertanya apa yang terjadi, ibunya menjawab bahwa dia akan menyiapkan makan malam untuk mereka berdua. Namun tidak disengaja piringnya terjatuh. Ki-hun terdiam. Dengan perlahan dia berkata kepada ibunya bahwa mereka baru saja makan malam bersama. Apakah ibu tidak ingat? Yunmi memandang kosong sejenak. Ki-hun mulai menyadari bahwa mungkin ada yang tidak beres dengan kondisi kesehatan ibunya. Sebenarnya, Ki-hun bukanlah anak kandung Yunmi. Saat masih kecil, ia telah kehilangan kedua orang tuanya. Namun saat itulah keluarga Yunmi hadir. Dengan hati terbuka, mereka mengangkat Ki-hun sebagai anak, memberinya rumah, kasih sayang, dan tempat untuk tumbuh. Yunmi merawatnya tanpa membeda-bedakan, seperti darah dagingnya sendiri. Meskipun bukan ibu kandung, di mata Ki-hun, Yunmi adalah segalanya. Ia tidak pernah merasa asing. Bagi Ki-hun, Yunmi adalah ibu yang sesungguhnya, satu-satunya yang ia punya dan ia cintai sepenuh hati. Hari kegiatan olahraga asosiasi pedagang akhirnya tiba. Pagi itu, suasana begitu meriah. Yunmi datang bersama Ki-hun, bergabung dengan para pedagang lainnya yang sudah berkumpul di lapangan. Yunmi terlihat senang. Dia juga mengenakan baju baru yang dibelikan Ki-hun. Dan semua tampak antusias mengikuti lomba. Saat waktu istirahat tiba, dan semua peserta beristirahat, Yunmi pamit sebentar hendak ke toilet. Namun beberapa menit kemudian, terdengar kegaduhan kecil. Yunmi terlihat tidak sehat. Wajahnya terlihat pucat dan kepalanya pusing. Ki-hun yang melihat ibunya seperti itu, langsung saja membawanya ke rumah sakit. Setelah serangkaian pemeriksaan dan observasi, dokter memanggil Ki-hun dan menjelaskan bahwa ibunya terkena penyakit Alzheimer. Ini akan menyebabkan terjadinya gangguan ingatan, penurunan kemampuan bicara dan penilaian. Dan seiring waktu, kondisi ini akan semakin memburuk. Ki-hun terdiam. Hatinya sesak mendengar penjelasan itu. Meskipun selama ini ia mulai curiga dari tanda-tanda kecil yang muncul, namun kenyataan tetap terasa menyakitkan. 1 tahun telah berlalu sejak Yunmi didiagnosis mengidap Alzheimer. Hari-harinya tak lagi sama. Kondisinya semakin terlihat banyak perubahan akibat penyakit Alzheimer yang dideritanya. Terkadang dia ingat dengan keluarganya, tapi terkadang juga dia lupa.
Namun Ki-hun dengan penuh kasih sayang terus menjaga dan merawat ibunya. 미연 씨, 제가 누군지 아시겠어요? 아, 왜 이러세요? 제가 백 선생님도 못 알아볼까 봐서요? 성함이 어떻게 되세요? 내 이름은 오드리예요. Sampai suatu hari, ibunya tidak terlihat di rumah. Ki-hun pun berusaha mencarinya. Ternyata Yunmi sedang berjalan sendirian mencari Ji-eun. Ingatannya sedang memburuk. Saat dia melihat anak kecil, di dalam pikirannya seolah itu adalah Ji-eun, anaknya yang masih kecil. Dia pun mengajaknya pulang. Namun, ibu dari anak kecil itu melihat kejadian tersebut dan melaporkan Yunmi ke polisi atas tindakan penculikan. Untungnya, orang tua dari anak kecil tersebut tidak jadi menuntut Yunmi karena mereka melihat ada gangguan kesehatan dan kejiwaan pada Yunmi. Setelah kejadian itu, Ki-hun terlihat sangat sedih melihat kondisi ibunya. Ia khawatir kejadian serupa seperti itu terulang kembali. Akhirnya, dengan berat hati, Ki-hun memutuskan untuk mengunci ibunya di dalam kamar agar tidak bisa keluar sendirian lagi. Meskipun keputusan itu membuat hatinya terluka, ia merasa itu adalah cara terbaik untuk menjaga ibunya tetap aman. Beberapa hari kemudian, Ji-eun yang sudah lama tidak pulang tiba-tiba muncul di rumah. Dia sebenarnya dikabari oleh tetangganya yang memberitahukan bahwa penyakit Alzheimer yang diderita ibunya semakin memburuk. Ji-eun yang melihat kondisi ibunya berniat membawanya ke panti jompo. Namun Ki-hun melarangnya karena dia masih sanggup untuk merawat ibunya. Ibunya bukanlah beban. Ibu sudah merawat dan menjaga kita dengan cintanya, dan sekarang giliran kita yang menjaga ibu, ungkap Ki-hun. Di tengah pertengkaran mereka, tiba-tiba Yunmi mendekat. Kalian jangan bertengkar. Ibu tidak apa-apa kalau harus ke panti jompo. Tapi sebelum itu, bolehkah Ji-eun tinggal di rumah sehari saja untuk menemani ibu? Terdengar Yunmi berkata dengan suara pelan. Hari itu, suasana terasa berbeda. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, mereka bertiga menghabiskan waktu dan menikmati makan bersama. Momen kebersamaan itu begitu berharga, terutama bagi Yunmi. Di sore hari, Ji-eun duduk berdua dengan ibunya di taman kota. Sebenarnya aku sering merasa iri dengan Ki-hun. Aku merasa ibu lebih sayang dia daripada aku. Aku ingin jadi anak kesayangan ibu juga. Aku kangen sama ibu yang dulu. Aku cuman pengen ibu sembuh, kata Ji-eun dengan suara perlahan sambil menangis. Suatu malam, Yunmi terbangun dari tidurnya. Udara di kamar terasa sepi. Namun ada sesuatu yang membuatnya berdiri dan membuka pintu secara perlahan. Di depan pintu, ia melihat Ki-hun tertidur. Sejak kejadian beberapa waktu lalu, Ki-hun memang sengaja tidur di depan pintu kamar ibunya setiap malam, berjaga-jaga agar ibunya tidak keluar sendirian lagi. Yunmi menatap anaknya itu lama. Dalam pikirannya yang mulai memudar, ia tetap bisa merasakan kasih sayang tulus dari anak yang tidak pernah meninggalkannya. Dengan suara lembut, Yunmi membangunkan Ki-hun dan meminta menemaninya jalan-jalan sebentar keluar. Sambil berjalan menikmati suasana malam, Yunmi tiba-tiba saja berkata
Kalau dia ingin menutup kedai mie ayamnya, dia ingin Ki-hun dapat melakukan hal yang dia mau untuk masa depannya. Dia meminta maaf kalau selama ini membuat Ki-hun sibuk mengurusnya. Sehingga Ki-hun harus berkorban untuk tidak melanjutkan sekolahnya ke perguruan tinggi. Dan Yunmi merasa bersalah. Mendengar ibunya berkata seperti itu, Ki-hun nampak sedih. Dia berkata kalau dialah yang banyak berhutang budi kepada Yunmi karena mau menerimanya menjadi bagian dari keluarga sepeninggal kedua orang tuanya. Keluarga Yunmi terlalu baik dan dia tidak bisa membalas semua itu. Apa yang dilakukannya adalah bakti dia sebagai seorang anak kepada ibunya. Dia senang dan ikhlas melakukannya. Beberapa hari setelah menghabiskan waktu bersama ibunya, Jian kembali ke rutinitasnya sebagai seorang idol. Ia mulai menyelesaikan proses rekaman single solo terbarunya. Meskipun lelah, ia tetap memaksakan diri. Namun setelah sesi rekaman selesai, Jian tiba-tiba saja pingsan dan segera dilarutkan ke rumah sakit. Ki-hun yang diberi kabar oleh manajer Jian segera saja ke rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan, dokter mengatakan bahwa Jian menderita penyakit leukemia myelogenesis, yaitu sejenis kanker darah yang mempengaruhi sel-sel di sumsum tulang belakangnya. Sehingga Jian membutuhkan transplantasi sel induk ke tubuhnya. Dan biasanya donor yang cocok hanyalah dari anggota keluarganya saja. Dan yang bisa hanyalah Yunmi, ibu kandungnya Jian. Setelah sadar dari pingsannya, Jian terkejut menyadari dirinya sudah berada di rumah sakit. Saat melihat Ki-hun ada di sampingnya, dia menanyakan keberadaan ibunya. Ki-hun bilang ibunya ada di rumah bersama Jang-mi. Di tengah obrolan, Ki-hun berkata, semenjak Jian pergi, ibunya selalu tidur dengan lampu menyala. Awalnya, Ki-hun mengira ibunya takut jika lampu dimatikan. Tapi ternyata itu adalah caranya berharap. Berharap agar Jian pulang ke rumah yang terang dan hangat, yang tidak nampak gelap dan suram. Ki-hun pun meminta maaf kepada Jian karena harus berbagi cinta orang tuanya yang membuat sakit dan melukai hati Jian. Sementara itu di rumah, Yunmi yang sedang duduk di ruang tamu secara tak sengaja mendengar percakapan telepon antara Jang-mi dan Ki-hun. Meski pikirannya sering kabur, namun telinganya masih tajam menangkap satu hal, bahwa Jian sedang dirawat di rumah sakit. Wajah Yunmi berubah cemas. Naluri seorang ibu muncul begitu kuat. Ia tahu anaknya sedang membutuhkan dirinya. Meski Jang-mi sudah meminta agar Yunmi tetap di rumah dan beristirahat, namun Yunmi diam-diam pergi tanpa sepengetahuannya. Hujan turun deras membasahi jalan, tapi langkah Yunmi tak berhenti. Ia tetap berjalan di tengah turunnya hujan. Beruntung, Jang-mi yang menyadari kepergian Yunmi langsung mencarinya. Ia menemukan Yunmi berjalan sendirian di tengah hujan. Lalu akhirnya mengantarkannya ke rumah sakit tempat Jian dirawat. 지훈이 어딨어? 지훈이 어딨어? Setelah Yunmi mengisi formulir sebagai donor transplantasi sel induk untuk Jian, proses transplantasi segera dilakukan dan operasi itu pun berhasil. Namun,
semua itu lebih dari sekedar keberhasilan medis. Sesungguhnya, yang menyembuhkan Ji-eun adalah kekuatan cinta tanpa syarat dari seorang ibu yang rela memberi segalanya. Bahkan bagian dari dirinya sendiri demi kehidupan anaknya. 아줌마, 기훈이 엄마 시켜주라. 나 엄마 아들 시켜주라. 그래. 알겠어. 우리서만 뭐 하는 거야? 거거든. 아, 내 거야. 내 거야. 내 거야. 내 거야. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton sampai selesai. Tetap semangat menjalani hidup. Salam untuk keluarga dan selamat beristirahat.